Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim, tahukah kalian ada 9 sifat paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, kebakhilan orang kaya. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang bakhil, pelit, kikir, dan pemalas, walaupun dia ahli ibadah dan banyak bermacam-macam amalan wirid. Allah membenci terhadap orang yang kikir saat dia masih hidup. Ketika masih sehat, bersifat kikir, tidak mau atau jarang bersedekah, dan bersifat pemurah ketika hendak mati, sudah mau meninggal baru mau bersedekah. Yang kedua, kesombongan orang fakir miskin. Orang yang miskin harta lalu sombong tidak mau beribadah, sombong tidak mau sholat, sombong tidak berpuasa, sombong tidak berdoa, dan sombong dalam berperilaku, maka kelak ia akan disapa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang Allah enggan berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak, tidak akan membersihkan mereka daripada dosa dan noda, dan tidak sudi memandang muka mereka. Bagi mereka disiapkan siksa yang sangat pedih. Mereka ialah orang tua yang berzina, penguasa yang suka berdusta, dan fakir miskin yang takabur. Ketiga, ketamakan ulama. Rasulullah SAW bersabda, celakalah bagi umatku dan ulama buruk yang menjadikan agama ini sebagai komoditas yang mereka jual pada para penguasa mereka di zamannya demi meraup keuntungan untuk diri mereka sendiri. Allah pasti tidak akan menjadikan bisnis mereka memperoleh keuntungan. Yang keempat, kehilangan rasa malu kalangan perempuan. Jika wanita penghuni surga seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra masih merasa malu jika kelak jenazahnya dapat dilihat oleh lelaki meskipun hanya lekukan tubuhnya saja, dan Su'airah As-Sa'diyah merasa malu jika auratnya tersingkap saat tidak sadarkan diri, padahal dalam keadaan seperti itu tidak berdosa dalam pandangan hukum Islam. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa sebagian besar wanita akhir zaman yang belum mendapatkan kepastian sebagai penghuni surga dan akhlak yang sangat jauh dari mereka berdua berani membuka auratnya dengan sadar dan penuh kebanggaan? Wallahu a'lam bissawab. Yang kelima, cinta duniawi atau hubbud dunia. Pengertian bahwa hubbud dunia adalah kondisi seseorang yang mengagungkan urusan dunia sehingga membuatnya abai dengan perkara akhirat serta lalai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berlebihan. Secara sederhana, hubbud dunia adalah mencintai dunia dengan cara yang berlebihan. Keenam, kemalasan anak-anak muda. Di zaman kini banyak pemuda yang masih saja meminta uang kepada kedua orang tuanya. Mereka yang seharusnya membantu ekonomi orang tuanya, namun kenyataannya malah terbalik. Tak sedikit ditemui pemuda yang masih menjadi beban orang tua. Pemuda zaman sekarang lebih menyukai handphone atau gadget masing-masing. Boleh jika digunakan untuk berkreasi, tetapi jika hanya menghabiskan waktu tanpa menghasilkan apapun, itulah yang dilarang. Rasulullah SAW bersabda, orang yang minta-minta padahal tidak begitu memerlukan sama halnya dengan orang yang memungut bara api. Riwayat Baihaqi. Ketujuh, kezaliman penguasa. Sungguh berat beban seorang pemimpin, sebab pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia yang fana ini, melainkan juga di akhirat kelak. Oleh karena itu, sifat amanah harus melekat pada dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menebar ancaman kepada para pemimpin yang berbuat zalim kepada rakyat atau orang yang dipimpinnya. Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka. Hadis riwayat Ahmad. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Allah mengancam orang yang semena-mena. Kedelapan, sikap ujub ahli zuhud. Sikap ujub ahli zuhud. Syekh Nawawi mengutip hadis riwayat Abu Nuaim yang artinya, siapa saja yang memuji dirinya sendiri atas sebuah amal saleh, maka pujiannya itu salah jalan dan gugurlah pahala amalnya. Yang kesembilan, sikap ria hamba Allah yang ahli ibadah. Ria adalah memamerkan ibadah dengan maksud dilihat oleh manusia sehingga mereka memberikan pujian kepadanya. Sedangkan definisi ria yang lain adalah memperlihatkan diri ketika melakukan suatu amal sementara hatinya menginginkan pujian dari manusia. Siapapun yang sering ria dalam ibadahnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dirinya akan celaka. Demikian kesembilan, apa yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala.